Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Ustazah harapkan anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah kita pahami dan kita serap ilmunya dengan sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya nak ya materi hari ini. Kita masuk ke subbab yang terbaru, yaitu sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ananda diminta untuk dapat nanti menjelaskan bagaimana gerak hewan di dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Yang kedua, Ananda nanti bisa menjelaskan bagaimana bentuk dari gerak tropisme pada tumbuhan. Yang ketiga, Ananda bisa menjelaskan gerak nasti pada tumbuhan. Yang keempat, Ananda bisa menjelaskan bagaimana itu gerak taksis pada tumbuhan. Kita masuk yang pertama, itu sistem gerak pada hewan. Hewan bergerak dengan berbagai cara. Nah, ustazah pada percaya anak-anak ustazah semuanya udah bisa menentukan bagaimana hewan itu bergerak. Berbeda hewan, berbeda pula cara geraknya. Kita lihat yang pertama, hewan bergerak bisa dia terbang. Yang kedua berenang. Yang ketiga merayap. Yang keempat berjalan. Yang kelima berlari. Kita lihat yang pertama, kalau hewan bergerak dalam air itu seperti apa bentuknya? Hewan dapat melayang dalam air dikarenakan massa jenis air lebih tinggi dari massa jenis hewan di air. Nah, maksudnya melayang ini artinya gerak hewan dalam air itu dia adalah berenang. Nah, jadi hewan-hewan di dalam air seperti contohnya ada ikan, ada cumi-cumi, ada ikan, macam-macam ikan banyak ya, itunya cumi-cumi, gurita, seperti itu dan lain sebagainya. Hewan-hewan itu dia bisa melayang, jadi dia tidak hanya tenggelam saja, tidak hanya terapung saja, dia bisa berada melayang di dalam air. Nah, itu dikarenakan massa jenis air lebih tinggi daripada massa jenis hewan di air, hewan-hewan yang ustazah sebutkan tadi. Nah, contohnya ini dia, ikan berenang. Oke, kita lanjut ke gerak hewan di udara. Hewan yang bergerak di udara, contohnya Ananda semua tahu ya, itu bisa burung, ya, berbagai macam jenis burung itu dia bergerak di udara. Berarti artinya dia terbang, dia memiliki sayap dan untuk gaya angkat, ya. Bentuk sayap berupa airfoil. Jadi bentuk sayap burung itu namanya airfoil. Artinya membuat udara bagian atas sayap mengalir lebih cepat daripada bagian bawah. Nah, gimana bentuknya? Kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, jadi semua burung yang Allah ciptakan, bentuk sayapnya itu berupa airfoil seperti gambar yang berada di sebelah kanan. Ya, gambar yang berada di sebelah kanan. Nah, jadi artinya angin yang berhembus itu ya membuat udara bagian atas sayap mengalir lebih cepat daripada di bawah sayap. Itulah yang menyebabkan burung bisa terbang dengan kecepatan masing-masingnya, seperti itu. Kita lanjutkan gerak hewan di darat. Nah, hewan yang hidup di darat memiliki rangka dan otot yang berfungsi untuk alat gerak. Nah, kebetulan kita sudah belajar itu sebelumnya, rangka dan otot. Namun, kita fokusnya
yang subbab sebelumnya itu pada manusia. Nah, di hewan juga dia pasti memiliki rangka atau tulang-tulang dan otot. Ingat ya, masih ingat kan Ananda, rangka itu merupakan alat gerak pasif dan otot itu merupakan alat gerak aktif. Bersinergi keduanya terbentuklah alat gerak. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada kerbau contohnya, ada kijang, ada kuda, ada harimau. Nah, mereka memiliki rangka masing-masing, memiliki otot masing-masing dan berfungsi untuk alat gerak dan memiliki kecepatan geraknya berbeda-beda seperti itu ya. Jadi Allah itu menciptakan makhluk hidup sesuai dengan tupoksinya masing-masing seperti itu. Itulah maha besar Allah, maha kaya Allah ya nak ya. Kita lanjutkan. Kita lihat, nah nih sistem gerak pada tumbuhan itu, gerak tumbuhan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, yaitu pertama bagian ujung tunas, yang kedua ujung akar, yang ketiga daun. Nah, kita balik lagi ya. Jadi gerak tumbuhan itu hanya dilakukan oleh bagian tertentu pada tumbuhan ya. Nah, beda sama hewan tadi dibedakan lagi, yang hidup di air bagaimana, yang hidup di udara bagaimana, yang hidup di darat bagaimana. Kalau tumbuhan itu hanya beberapa bagian tertentu di tubuhnya yang bergerak. Contohnya bagian ujung tunas, ujung akar, dan ujung daun. Nah, gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Ada tropisme, nasti, sama taksis. Kita lihat yang pertama, tropisme. Nah, gerak tropisme ini terbagi atas yang pertama ada yang namanya fototropisme. Nah, kalau sudah ada kata foto, berarti itu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Foto artinya cahaya. Nah, ini dia contohnya pada gambar berikut ini. Pertumbuhan tanaman menuju arah datangnya cahaya, ya. Nah, jadi semua tanaman itu jika kita arahkan di suatu tempat yang gelap dan dikasih sumber cahaya yang sedikit, dia pasti akan mengarah ke sumber cahaya tersebut. Ya, beda lagi pada tumbuhan yang kita tumbuh di luar ruangan. Itu dia tumbuh berkembang dengan cara yang baik dan sewajarnya, ya. Jadi kalau misalkan ini pada gambar, dia arah tumbuhnya ke cahaya, ke sumber cahayanya. Kita lanjutkan. Ada lagi yang geotropisme. Ya, tadi fototropisme, sekarang ada geotropisme. Geotropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Nah, geo itu biasanya berhubungan dengan bumi ya nak ya. Nah, jadi kalau geotropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Jadi pada gambar ini ada gambar kecambah ya, kecambah pertumbuhan akar jagung. Nah, pertumbuhan akar jagung ini yang akarnya bergerak ke arah bawah, ke arah pusat bumi ya, ke arah pusat bumi, itu yang namanya geotropisme. Kita lanjutkan. Ada lagi yang namanya hidrotropisme. Hidrotropisme yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan kelembaban atau air. Hidro artinya air. Kita lihat contohnya, gerak akar mencari sumber air untuk kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Lihat gambarnya. Nah, ini dia. Tuh katanya di sana ujung akar selalu menuju ke tempat yang berair. Nah, jadi tanaman itu dia selalu akar itu gerakannya menuju ke sumber air. Di mana ada air, dia bergerak ke arah sana. Oke, kita lanjutkan. Ada yang namanya tikmotropisme. Gerak tikmotropisme yaitu gerak yang
gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan atau kontak langsung dengan benda. Nah, contohnya nih, sulur tumbuhan yang melilit pada tempat tumbuh. Nah, itu dia, sulur tumbuhan dia melilit pada tempat tumbuh. Contohnya mungkin Ananda bisa melihat di sekitar Ananda jika ada tanaman mentimun ya, atau labu siam. Nah, itu kalau Ananda lihat di ladang-ladang orang yang menanam mentimun, itu petani itu dia pakai benang-benang di setiap tonggak-tonggaknya ya. Itu untuk membantu pertumbuhannya supaya bagus. Jadi sulurnya itu melilit di benang-benang tersebut. Itu yang namanya stigmotropisme. Kita lanjutkan, kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimiawi. Nah, contohnya pada gambar ini. Ada, perhatikan gambar A itu gerak kemotropisme negatif dan gambar B gerak kemotropisme positif. Kenapa yang A itu negatif? Karena lihat ya, gambar di sebelah kiri setelah beberapa hari menjadi gambar sebelah kanan. Gambar sebelah kiri itu air ditambah dengan air sabun ya. Perkembangan akarnya menjadi menciut. Terlihat ya, dia dia tidak berkembang pertumbuhan akarnya. Itu yang namanya kemotropisme. Sedangkan kemotropisme negatif, jadi perkembangan akarnya pendek, buruk gitu ya, perkembangan akarnya itu jadi buruk dia. Kalau gerak kemotropisme positif itu saat air dikasih pupuk, setelah beberapa hari gerakan akarnya itu berkembang ya. Berkembang itu artinya kemotropisme positif. Artinya air sabun dengan pupuk itu merupakan bahan kimiawi. Oke, kita masuk ke gerak tumbuhan yang kedua, yaitu nasti. Nah, coba Ananda perhatikan gambar ini. Ya, ada beberapa gambar, kemudian ada di dalam kotak hitam. Itu katanya, gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, ya. Jadi dia tumbuhan itu bergerak juga yang dipengaruhi oleh rangsangan, tapi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya, seperti itu. Beda sama tropisme tadi. Kalau tropisme tadi bagian tumbuhan yang gerakannya dipengaruhi oleh rangsangan dan arah geraknya juga mengikuti arah rangsangannya, seperti itu ya. Nah, jadi gerak nasti itu terbagi atas yang pertama fotonasti, yang kedua niktinasti, yang ketiga tigmonasti, yang keempat termonasti, yang kelima haptonasti, dan yang terakhir itu ada nasti kompleks. Oke, untuk kegiatan selanjutnya Ananda perhatikan slide selanjutnya ya nak.
Oke, kita lanjutkan ya nak. Ini penjelasan mengenai macam-macam gerak nasti pada tumbuhan yang sudah Ananda buat di buku latihannya tadi penjelasannya. Kita lihat yang pertama, fotonasti, yaitu gerak nasti yang sumber rangsangannya berupa cahaya. Yang kedua, haptonasti, yaitu gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Nah, garis bawahi tumbuhan insektivora ya nak. Jadi tidak semua tumbuhan yang melakukan gerakan haptonasti. Jadi hanya tumbuhan insektivora, contohnya seperti bunga bangkai, ya, kantung semar, seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya niktinasti, yaitu gerak tidur daun tanaman leguminosae menjelang petang, ya. Jadi tanaman yang dari famili leguminosae dia akan menguncup bunganya atau daunnya ketika menjelang petang. Dan dia akan mekar kembali ketika ada matahari, seperti itu kalau sudah pagi. Kemudian ada lagi yang namanya gerak termonasti, yaitu gerak nasti yang sumber rangsangannya berupa suhu, ya. Jadi kalau misalkan dia dingin, bisa dia menguncup, panas dia mekar, seperti itu bunganya. Kemudian ada lagi yang namanya gerak seismonasti, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Nah, seismonasti ini nama lainnya yang tadi itu adalah tikmonasti. Jadi anak-anak ustazah jangan ragu lagi, tadi tikmonasti, sekarang adanya seismonasti, itu sama-sama saja gerak nasti yang disebabkan oleh sentuhan. Selanjutnya ada nasti kompleks, yaitu gerak nasti yang sumber rangsangannya lebih dari satu. Kita lanjutkan ya nak ke gerak yang terakhir, yaitu gerak taksis. Nah, untuk gerak taksis ini ada lagi kegiatan yang harus Ananda kerjakan. Namun sebelumnya tolong simak penjelasan ustazah mengenai macam-macam gerak taksis. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan macam-macam gerak taksis yang pertama, ya nak. Nah, di sini nanti Ananda menentukan apa nama gerak taksisnya yang ini ya. Jadi pada gambar ini merupakan gerakan serbuk sari menuju ke kepala putik dan dia berjalan menuju ke bakal buah. Nah, proses penyerbukan serbuk sari dengan kepala putik ini, yang mana serbuk sari dia membawa yang namanya sel sperma. Bisa antum lihat pada gambar yang keempat dari kiri. Nah, sel sperma itu gerakan sel sperma menuju sel telur. Nah, itu gerak taksis. Apa namanya? Ini namanya gerak taksis, tapi ada pembagiannya. Tapi apa namanya seperti itu ya nak. Jadi sperma ini bergerak menuju ke sel telur. Nanti bertemu sel sperma dengan sel telur pada tumbuhan akan berkembang menjadi zigot. Zigot berkembang menjadi biji. Nah, coba lihat perintahnya berikut ini. Berdasarkan penjelasan ustazah tadi, gerak apa yang terjadi pada gambar di bawah ini? Soal yang pertama. Kita lanjutkan. Soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan spesies yang bernama Euglena sp. Ya, Euglena, Ananda masih ingat, Euglena merupakan hewan protista mirip hewan yang termasuk ke dalam kingdom protozoa. Ya. Oke, protista mirip hewan yang namanya protozoa. Nah, Euglena ini bisa dilihat pada gambar. Dia merupakan mikroorganisme yang bisa dilihat hanya di bawah mikroskop dan dia memiliki flagella, alat gerak dan reseptor cahaya. Nah, Euglena ini dia bergerak mengikuti cahaya yang datang dengan menggunakan reseptor cahaya. Jadi perintah soal nomor 2 ini berdasarkan penjelasan ustazah tadi, soalnya hampir sama. Gerak apa yang terjadi pada gambar di bawah ini? Nah, coba Ananda jawab 2 soal tadi dan salin di buku latihannya.
Oke, setelah Ananda mengerjakan menjawab soal yang tadi Ustazah kasih, ini penjelasan ulasnya. Yang pertama, gerak sel sperma bertemu dengan sel telur pada proses penyerbukan serbuk sari ke kepala putik itu dinamakan dengan gerakan kemotaksis, yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia. Yang kedua, fototaksis. Nah, fototaksis tadi yang euglena itu bergerak menuju sumber cahaya, yaitu fototaksis, gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Nah, jadi gerak taksis itu hanya ada dua macam. Yang pertama kemotaksis dan yang kedua fototaksis. Nah, oke, sekian untuk hari ini Ananda. Terakhir, Ustazah tutup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.